Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pajak Satu. Kali ini di pertemuan 11 masih terkait dengan PPh pasal 21, namun dengan subtopik metode perhitungan PPh pasal 21. Ya. Di PPh pasal 21 ini, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa saya akan menjelaskan terkait isu terkini apa yang terjadi dengan materi kita. Ini yang saya kutip dari Detik Finance, tanggal hari Kamis 23 April, disebutkan bahwa karyawan di 9.610 perusahaan bakal gajian full 6 bulan. Maksudnya apa sih? Nah, kalau beritanya itu mengatakan bahwa pemerintah resmi memberikan stimulus bagi pekerja sektor manufaktur yang penghasilannya terdampak akibat pandemi virus corona alias COVID-19. Insentif ini masuk dalam paket stimulus 2 yang anggarannya sekitar 22,9 triliun rupiah. Insentif dalam bentuk keringanan pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020 tentang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak wabah virus corona. Aturan ini berlaku selama 6 bulan sejak April hingga September tahun ini. Pemerintah memberikan insentif kepada pegawai berupa pembayaran pajak penghasilan (PPh pasal 21) yang ditanggung oleh pemerintah. Fasilitas ini menyasar pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta per tahun. Nah, ini harus digarisbawahi ya, teman-teman. Jadi, DJP melalui Kementerian Keuangan mencatat sudah ada puluhan ribu pengusaha yang mengajukan permohonan fasilitas keringanan pajak. Keringanan pajak ini diberikan hanya selama pandemi virus corona ini saja. Untuk PPh pasal 21 ada 12.062 badan usaha yang menyampaikan permohonan, tetapi hanya 9.610 wajib pajak diizinkan menggunakan karena sesuai klasifikasi lapangan usaha dan SPT 2018 yang menjadi dasar pemerintah yang telah mereka sampaikan. Oke, ini terkait isu terkini. Nah, ini dengan adanya stimulus seperti ini sangat diuntungkan bagi wajib pajak karena mereka atas penghasilannya tidak dipotong pajak yang dimana diberikan subsidi oleh pemerintah. Oke, selanjutnya PPh 21, gitu ya, pengertian PPh 21 berdasarkan Perdirjen nomor PR 32 garis miring PJ garis miring 2015 adalah terkait dengan gaji upah honorarium tunjangan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, itu ya. Jadi apapun yang diterima, yaitu baik gaji, upah, honorarium, tunjangan, itu yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Lalu selanjutnya komponen perhitungan pajak untuk PPh 21 ini adalah penghasilan bruto yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan, kemudian ada penghasilan tidak rutin seperti bonus, THR, upah, lembur, kemudian iuran BPJS atau premi asuransi yang dibayarkan perusahaan, kemudian jaminan kecelakaan kerja dan kematian, kemudian jaminan BPJS, kemudian tunjangan PPh 21 dan BPJS, serta ada pun pengurang penghasilan bruto yang dimana terdiri dari biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS, dan penghasilan tidak kena pajak. Kemudian saya ingatkan, PTKP yang berlaku sampai hari ini masih sebesar 54 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi,
tambahan 4.500.000 per tahun untuk wajib pajak yang sudah menikah, tambahan 4.500.000 per tahun bagi anggota keluarga maksimal 3 orang, dan tambahan 54 juta per tahun bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Selanjutnya, saya ingatkan lagi, tarif potongan pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka tarif potongan pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut. Ada 4 lapisan, ya, yang seperti teman-teman sudah ketahui, di mana dengan tarif pajak progresif 5%, 15%, 25%, dan 30%. Ini jangan sampai dilupakan, ini harus diingat selalu. Kemudian, masuk ke materi inti dari minggu ini adalah dalam perhitungan PPh 21 ini terdapat 3 metode dalam menghitung PPh 21. Yang pertama ada net method, kemudian gross method, dan gross up method. Net method itu sendiri adalah perusahaan yang menanggung pajak karyawannya. Kemudian gross method ialah karyawan yang menanggung pajaknya sendiri. Metode gross method ini adalah metode yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang dimana karyawanlah yang menanggung pajaknya sendiri, yang dipotong dari pajak penghasilan per bulannya. Dari penghasilan per bulannya. Kemudian gross up method ini adalah metode yang digunakan oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan jumlah yang dipotong dari karyawan. Agar lebih jelas, kita lihat contohnya masing-masing. Yang pertama, metode net atau net method. Di sini ada contoh yang sederhana. Pada dasarnya, saya ingatkan, contoh untuk PPh 21 ini seperti soal-soal yang pernah diberikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sama. Perhitungannya pun juga sama, namun metode dan tujuannya yang berbeda. Nah, di metode net ini ada contoh perhitungan PPh 21 untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan yang dijanjikan gaji bersih sebesar 8 juta sebulan. Maka pertanyaannya berapa PPh 21 terutang sebulannya? Kita hitung gaji 8 juta dikurangi biaya jabatan 5% dikali 8 juta. Ingat, biaya jabatan itu dikalikan dengan penghasilan bruto. Ya. Dengan tarif 5%, maksimal 500.000 per bulan, dan 6 juta per tahun. Di sini dalam hitungan per bulan, 5% dikali 8 juta dapat 400.000, maka penghasilan netonya sebulan 7.600.000. Kemudian Anda setahunkan, dapatlah angka 91.200.000. Kemudian Anda kurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, sebesar 54 juta, dikarenakan dia tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka dapatlah penghasilan kena pajak sebesar 37.200.000. PPh 21 terutang setahun, maka pada lapisan pertama 5% dikalikan 37.200.000, dapatlah angka Rp1.860.000 per tahun. Maka per bulannya PPh 21 terutang sebulan sebesar 155.000. Dapatlah angka 155.000 per bulan ini, yang dimana ini tidak mengurangi penghasilan dari si karyawan tersebut. Di sini kita lihat gajinya 8 juta, karena net method itu tidak memotong pajak atas penghasilannya dan tidak juga memberikan tunjangan dalam penghasilannya, namun berupa subsidi, maka PPh 21 terutang ini tidak mengurangi penghasilannya, sehingga karyawan tetap menerima gaji bersihnya sebesar 8 juta rupiah.
Tujuan dari metode NET ini adalah untuk memotivasi karyawan melalui pembayaran gaji utuh tanpa potongan pajak atau dengan memberi subsidi. Cara ini dapat mendorong produktivitas karyawan karena karyawan merasa dapat lebih dari perusahaan berupa tanggungan pajak penghasilan. Oke, sampai sini saya rasa teman-teman bisa memahami terkait dengan metode NET. Kemudian, di metode NET ini, Peraturan 16 garis miring PJ garis miring 2016 yang mengatur tentang pedoman PPh 21 yang ditanggung pemberi kerja disebut dengan kenikmatan. Maksudnya adalah sesuai pasal 8 ayat 1 poin B, tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2. Oleh karena itu, PPh 21 sebesar 155.000 yang ditanggung perusahaan tidak dijumlahkan dengan gaji karyawan karena bukan termasuk penghasilan bruto yang dikenai pajak. Ya. Pada dasarnya, metode NET ini sama dengan metode gross, namun perbedaannya pajak terutang pada metode NET tidak mengurangi gaji. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah metode gross. Metode gross ini adalah metode paling umum dan diterapkan oleh perusahaan yang membayar imbalan karyawannya berupa penghasilan kotor. Nominal gaji yang diberikan belum dipotong pajak. Maka dengan metode ini karyawannya yang menanggung sendiri pajaknya dari pemotongan gaji setiap bulan. Perusahaan tidak memberikan subsidi ataupun tunjangan pajak. Nah, inilah metode yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Salah satunya juga berlaku pada gaji saya atau penghasilan saya sendiri, yang dimana saya menanggung pajak atas penghasilan yang saya dapatkan. Nah, ini contoh sederhananya. Dengan metode gross untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan yang berpenghasilan 8 juta rupiah per bulan, di mana gaji pokok dan tunjangan tetap sebulan. Gaji pokok dan tunjangan tetap 8 juta dikurangi biaya jabatan 5% dikali 8 juta sebesar 400.000, dapatlah penghasilan neto sebesar 7.600.000. Maka Anda setahunkan untuk memperoleh penghasilan neto sebesar 91.200.000 dikurangi PTKP sebesar 54 juta, dapatlah penghasilan kena pajak sebesar 37.200.000. Maka PPh 21 terutang setahun kena lapisan pertama yaitu 5% dikali 37.200.000 rupiah. Sehingga dapatlah 1.860.000 rupiah per tahun. Maka Anda bagi 12, dapatlah angka 155.000 per bulan. Maka dari gajinya 8 juta, dia tidak diberikan dalam tunjangan pajak, maka total penghasilannya sebesar 8 juta, pajak penghasilan terutang sebulannya sebesar 155.000 yang menjadi potongan dari penghasilannya. Sehingga gaji bersih yang dia bawa pulang oleh karyawan tersebut sebesar Rp7.845.000. Oke ya, saya rasa jelas. Selanjutnya, metode gross up. Pada praktiknya di lapangan, terkait metode gross up ini, biasanya perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji. Tunjangan ini ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang disebut sebagai tunjangan PPh pasal 21. Menghitung PPh 21 gross up ini dilakukan dengan dua langkah. Pertama, menghitung tunjangan pajak penghasilannya dulu.
Kemudian yang kedua, menghitung potongan pajaknya. Maka gaji karyawan dinaikkan dulu sebesar pajak penghasilan, kemudian dikurangi PPh 21. Agar lebih jelasnya, kita lihat contohnya. Sebelum contoh, ada yang perlu saya jelaskan. Untuk metode gross up ini, untuk mendapatkan angka yang sama besar dengan potongan PPh 21-nya, tunjangan pajak dihitung berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak dengan mengikuti rumus sebagai berikut. Jadi ada 4 lapisan, di mana 4 lapisan ini sesuai dengan PKP-nya, ya berbeda ya lapisan yang ini dengan lapisan untuk menghitung PPh terutang. Di sini untuk lapisan pertama 0 sampai 47.500.000, maka tunjangan PPh-nya ya untuk menghitung tunjangan PPh-nya PKP setahun dikurangi 0 dikalikan 5/95 ditambah 0. Kemudian di lapisan yang kedua, range 47.500 sampai 217.500, maka menghitung tunjangan PPh 21-nya adalah PKP setahunnya berapa yang ada di soalnya nanti, kemudian dikurangi dengan 47.500.000 dikalikan 15/85 ditambah 2.500.000. Kemudian di lapisan ketiga dengan range 217.500.000 sampai 405 juta rupiah, itu menghitung tunjangan PPh 21-nya adalah dengan cara PKP setahunnya dikurangi 217.500.000 dikalikan 25 dibagi 75 ditambah 32.500. Dan lapisan yang terakhir, lapisan keempat, apabila PKP-nya lebih dari 405 juta rupiah, maka menghitung tunjangan PPh 21-nya adalah dengan cara PKP setahun dikurangi 405 juta rupiah dikalikan 30/70 ditambah 95 juta. Ini rumus sudah default ya dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kita lihat contohnya. Di sini, misalnya kamu ingin menggaji bersih seorang karyawan yang berstatus lajang tanpa tanggungan sebesar 10 juta, berapa tunjangan PPh 21 yang mesti diberikan perusahaan? Maka pertama adalah kita hitung gaji pokok setahunnya, 12 kali 10 juta, 120 juta, dikurangi biaya jabatan setahun, 12 dikali 5% dikali 10 juta, dengan catatan, ingat biaya jabatan setahun itu maksimal 6 juta, ini kebetulan angkanya pas. Apabila lebih dari 6 juta, Anda tulis 6 juta sebagai biaya jabatannya. Maka penghasilan bersih setahunnya atau penghasilan netonya sebesar 114 juta rupiah. Dikurangi dengan PTKP 54 juta rupiah dikarenakan dia tidak kawin dan tanpa tanggungan, maka penghasilan kena pajaknya sebesar 60 juta rupiah. Karena PKP setahun 60 juta rupiah, maka berlaku rumus lapisan kedua dalam menghitung tunjangan pajaknya. Jadi Anda nggak perlu hitung dari lapisan ke-1. Berbeda dengan lapisan perhitungan PPh terutang 21. Kalau di sini apabila PKP-nya masuk pada lapisan kedua, maka kita menggunakan rumus lapisan kedua. Yang dimana tunjangan PPh 21 sama dengan PKP setahun dikurangi 47.500 dikali 15/85 ditambah 2.500.000. Sehingga apabila kita masukkan nilai PKP-nya 60 juta dikurangi 47.500 dikalikan 15/85 ditambah 2.500.000. Maka tunjangan PPh 21 dari karyawan tersebut adalah sebesar
Rp4.705.882 per tahun. Maka besar tunjangan PPh 21 yang harus diberikan perusahaan dalam sebulan adalah Anda bagi 12, dapatlah angka Rp392.157. Gitu ya. Jadi ini yang Anda harus pahami, bahwa apabila PKP-nya itu masuk pada lapisan kedua atau misalnya ketiga, maka rumus yang ketiga yang Anda pakai. Tidak dihitung dari lapisan ke-1, terus kemudian lapisan kedua, kemudian lapisan ketiga. Tidak. Kemudian selanjutnya setelah kamu mengetahui jumlah tunjangan pajak PPh 21 yang harus diberikan perusahaan sebulan, maka masukkan tunjangan pajak tersebut ke dalam penghasilan bruto untuk menghitung PPh 21. Jadi ini kita mau buktikan, mau pembuktian. Jika benar, hasil PPh 21 terutang sebulannya sama dengan nilai tunjangan yang diberikan. Kita lihat, gaji pokok 10 juta, Anda tambahkan di sini tunjangan PPh 21 sebesar 392.157, maka penghasilan brutonya sebesar 10.392.157 rupiah per bulan, dikurangi biaya jabatannya 5% dikalikan penghasilan bruto, dapatlah angka 500.000 maksimal, kemudian lalu dapatlah penghasilan bersih sebesar Rp9.892.157. Anda setahunkan dapat penghasilan neto setahun sebesar Rp118.705.884 dikurangi PTKP sebesar 54 juta, maka dapatlah penghasilan kena pajak sebesar Rp64.705.884. Kemudian Anda hitung PPh 21 terutangnya dengan tarif yang berlaku. Dari lapisan pertama dikalikan 50 juta dulu, 2.500.000, sisanya 14.705.884 dikalikan 15%, sebesar Rp2.205.882. 2.500.000 ditambah Rp2.205.882, dapatlah PPh 21 terutang setahun sebesar Rp4.705.882. Dibagi 12, dapatlah PPh 21 terutang sebulan sebesar Rp399.157. Angka ini sudah sama dengan tunjangan PPh 21. Maka yang Anda kerjakan itu sudah benar. Ya, sehingga di sini gajinya 10 juta, dapat tunjangan pajak 392.157, maka total penghasilannya sebesar 10 juta 392.157 rupiah. Pajak PPh 21-nya 392.157, maka total potongannya sebesar 392.157, sehingga karyawan mendapat gaji bersih sebesar 10 juta. Tunjangan yang diterima oleh karyawan merupakan objek PPh 21, sedangkan bagi perusahaan, pengeluaran berupa tunjangan dapat dimasukkan sebagai biaya atau deductible expense yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh perusahaan. Jadi singkatnya adalah apabila perusahaan itu memberikan PPh 21-nya dalam bentuk tunjangan, nantinya perusahaan dapat memperhitungkan tunjangan PPh 21 ini sebagai biaya dalam mereka memperhitungkan PPh perusahaannya mereka itu sendiri. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, hatur nuhun. Apabila ada suara-suara backsound yang di luar suara saya, mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penulisan saya juga mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan kepada dosennya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.